ya kesaksiannya siapa si mamanya si Ucok ini ya semua baik, termasuk si Kamelia, Pak Edward, bukannya bapak-bapak itu suka keruk lah istri itu. Halo bapak, aturan tadi, mas saya berdoa dulu ya, sebelum dikerok dalam nama Tuhan Yesus biarlah kerokan saya menyembuhkan seluruh penyakit gitu kan. Tadi saya berdoa dulu biasa. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca satu pasal ya. 2 Korintus pasal yang ketiga, ini ada kaitannya terus nanti firman Tuhan sejak kita perayaan Natal itu. Judul perikopnya di sini pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti dari kitab masing-masing. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 18, satu pasal ya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pula pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami yang sanggup menjadi pelayan-pelayan dari semua perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu itu, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung,
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, perhatikan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dengan kemuliaan yang semakin besar. Tema kita kemarin adalah Yesus lahir membawa perubahan dan gambar Allah. Dan ini saudaraku tidak bisa dijelaskan dalam satu kali, dua kali, tiga kali. Mungkin bertahun-tahun supaya kita bisa serupa dan segambar dengan Allah. Jadi nanti ini tema besar kita di tahun depan, membawa hidup kita serupa dan segambar dengan Allah. Ganti dulu kacamata yang ada ini ya, oke, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tadi kesaksian demi kesaksian itu, saya juga nggak tahu kenapa kesaksian saudara kok pas dengan khotbah saya. Jadi jangan salahkan saya, salahkan Alkitab. Amin. Puji Tuhan, kalau sampai dia amin kan bahaya sekali. Jadi Alkitab itu tidak salah. Roh yang ada di gereja ini pun tidak salah. Siapkan ini hambaku, nanti suruh mereka bersaksi. Jadi kesaksian sudah ada yang saya khotbahkan ini. Dan memang sudah saya siapkan jauh sebelumnya. 1 minggu saya gumuli Tuhan apa itu. Jadi sesuai dengan kesaksian saudara, keroplah khotbah hari ini. Jadi mari kita buka hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam ayat 17, sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ adalah kemerdekaan. Jadi kalau Roh Allah itu ada di dalam hidup manusia itu akan menampilkan satu cahaya yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Jadi untuk serupa dengan gambar Allah itu, kita butuh Roh Allah. Kalau tanpa Roh Allah, saudaraku, kita tidak bisa seperti saya. Coba baca dulu sebentar Yohanes 16 ayat yang ke-13. Kita akan baca di situ. Yohanes pasal 16, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Oke, kita baca. 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran itu, kalau tadi Pak Paulus katakan, Roh Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh itu adalah pribadi Yesus. Pribadi Yesus adalah Roh. Roh itu adalah Allah itu sendiri. Makanya di dalam Kejadian pertama, maka Roh Allah melayang-layang di permukaan bumi ini karena bumi masih gelap gulita. Tidak ada tempat untuk Roh Allah itu bernaung. Jadi Roh Allah yang melayang-layang ketika Tuhan menjadikan manusia itu, Roh Allah itulah yang menjadi manusia di dalam kandungan Maria, dan itulah yang kita rayakan. Jadi di mana ada Roh Allah, pasti di situ ada sukacita. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, tadi siapa mengatakan itu? Bu Lestari sama dengan Sikabelia. Dalam Tuhan itu bukan memberi pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari iblis. Tuhan memberikan, mungkin kita sedang diuji, iman keluarga kita sedang diuji. Tapi kalau ada pencobaan yang datangnya dari iblis, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk mengatasi akan hal itu. Termasuk juga tadi istri saya. Kalau kita dengar situasi yang sangat kita dengar dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang jika ada bahasa-bahasa yang sumbang untuk menyentuh kehidupan
Tetapi ketika ada firman Tuhan yang menegur, yang menasihati, bahkan untuk menuntun kita, itu harus segera kita respon. Ya kadang-kadang kan terbalik. Ketika ada persoalan langsung kita respon, tapi ketika ada renungan firman Tuhan, kita evaluasi dulu. Itu yang jadi persoalan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat tadi kesaksiannya si Yohanes, kadang-kadang orang di PHK langsung stres. Masih adakah jalan keluar? Saya juga pernah di PHK. Sampai ekonomi kami kurang-kurang. Tapi dasar memang Roh Allah itu memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Ketika kita duduk merenung setiap kejadian yang terjadi itu, Roh Kudus itu pasti berbicara kepadamu. Tenang, hai anak. Aku akan memberikan bla-bla-bla. Akan ada terjadi seperti itu. Jadi kalau kita cerita dan kita kalau bersaksi semua, pasti kesaksian kita itu sering kita, ini benar nggak ada Tuhan apa enggak? Di situ kita diuji di dalam hal beriman kepada Tuhan. Tapi perhatikan, Paulus menceritakan satu pengalaman dalam kehidupannya tentang bagaimana dia harus hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dia sebagai yang melayani jemaat, dikatakan kepada jemaat, kamu hai jemaat yang ada di Korintus, kamu adalah surat yang kutulis di dalam Roh, surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Untuk itu relakanlah hatimu, karena tulisan itu tidak ditulis di dalam loh batu, seperti Musa menerima 10 Taurat itu di dalam loh batu itu. Ditulis Musa harus mengukir. Sembahlah Allah Tuhanmu, jangan ada ilah lain di dalam kehidupanmu, jangan. Berapa lama itu batu Pak diukir? Coba baca di dalam 2 Korintus 3 tadi. Dua Korintus 3 ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, perhatikan, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Coba misalkan Pak Edward atau kita semua coba sentuh dulu hati kita sentuh ini coba. Gimana perasaan Pak Edward? Sakit. Kalau lebih keras bisa. Kalau misalkan Pak Mosong mukul bisa. Tepar langsung. Itulah hati manusia itu. Jadi kalau dianggap dari hati kita itu, di situ tidak ada tulang. Yang ada tulang di si borong-borong. Sama di kampungnya si Febri, di situ banyak tulang. Kalau di hati manusia itu tidak ada tulang, jadi dia lembut sekali. Makanya kalau saudara lihat, kalau singa nak mau dapat mangsa kerbau sudah mati, itu berebutan mengambil hati dengan paru-parunya. Guys, tidak ada tulang. Baik, perhatikan singa itu. Langsung robek itu perutnya kerbau itu, monsungnya itu masuk ditarik itu hatinya itu, karena itu memang tidak ada tulang. Persoalannya adalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan dengan Roh Allah mengukir di dalam hati kita segala kebenaran Allah itu yang jadi persoalan. Coba misalkan ditulis saja itu di kertas ini, tintai misalnya pulpen ditulis begini, akan ada tekanan sih. Jadi kalau ditekan hati kita dipukir, wah kalau dulu bisa diam, lagi bisa berdarah-darah apa hati kita kalau dipukir. Persoalannya adalah sanggupkah kita diukir oleh Tuhan kebenaran itu di dalam hatimu atau tidak? Terbukakah hatimu untuk diukir oleh Roh
Saya akan bacakan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti roh Allah itu mengukir keinginannya di hati kita, mengukir seleranya di dalam hati kita, mengukir karakternya di hati kita, mengukir sifat-sifat Allah itu di hati kita. Misalkan begini, diperiksa hatinya si Yohanes. Ini ada sakit hati. Ini contoh aja. Sakit hatinya itu sudah perkara, harus dikasih cukai. Kemarin itu saudara lihat lem di belakang ini masih ada nggak? Soalnya waktu pengantin sini ada nggak lemnya situ? Ada. Hilang. Bersihkan. Lalu Pak Edward bawa apa itu? Trainer. Dituang trainernya, digosok berujung banyak juga. Dituang lagi, digosok sampai apa itu? Handuk apa itu? Yang lagi itu kanebo sampai rusak karena ternyata tinernya itu agak keras. Kalau digosok. Kalau misalkan apa itu keramiknya itu bisa bicara, Edward sakit. Karena lemnya itu lengket sekali. Dikasih lagi, Gus ambil pisau. Udah logam aja kata Pak. Bayangkan saudaraku, harga 100.000 digosok-gosok ke lantai itu. Istrinya ada digosok cuma dikerok, udah teriak-teriak sakit. Pas gini ya. Seperti itu lah Tuhan. Misalkan di hati putra diambil hatinya itu, dibongkar semua. Wah ini ada sakit hati, ada di sini. Masa ini contoh, bukan Quran, ini contoh saja. Ada teman dia marah karyawan, harus dihapus, marah, dihapus. Aduh sakit, gium. Ambil lagi pisau itu, diukir. Supaya apa? Dari sakit hati itu diukir kasih. Sakit Pak. Tetapi kalau kita dihapus seluruh kedukaan di hati kita itu, persoalan di hati kita itu, iri hati, sakit hati, ngumpet, gampang tersinggung, gampang menipu orang, macam-macam yang Tuhan tidak kehendaki, Tuhan akan bersihkan semua itu. Dikasih thinner yang paling thinner apa tenang, dikasih obat yang paling menyakitkan, digosok lagi, belum hapus, dituang lagi, digosok lagi, sakit Pak. Makanya orang kalau sakit hati itu sulit sekali untuk melepaskan karena sudah lengket. Orang yang suka membicarakan orang lain sulit sekali dilepaskan karena orang kebiasaan jadi habit. Kan tadi Bu Lestari mengatakan hal-hal yang negatif selalu kita ucapkan itu menjadi mengandung kebenaran padahal salah. Seperti itulah hati kita itu. Disikap oleh Tuhan, diukir oleh Tuhan. Di sini butuh kerelaan. Seperti Raja Daud. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Jadi Tuhan itu akan mengukir seluruh kebenaran Allah di dalam kehidupan. Kalau masih gampang tersinggung, tidak bisa lagi ada yang tersinggung. Harus dibersihkan oleh Tuhan. Kemarin sudah digosok, disapu, lengket debu di sini. Nah, sekarang sudah bersih. Masuk di depan ini dengan si Fernandes dikasih lem supaya karpet merahnya itu tidak geser-geser, dikasihlah apa sih lem. Itu dibuang, ternyata lengket sekali. Ibarat seperti itulah hatimu di dalam kehidupan kita. Ada kebimbangan, bimbang itu harus dihapus supaya Tuhan. Ditulis di bimbang itu ditulis ya percaya saja. Percaya saja itu kan harus diukir, ditulis. Percaya saja itu sakit itu hati. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saudara-saudara,
ketika hatimu itu mau diukir oleh Roh Kudus. Perhatikan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, artinya hati kita itu kita berikan kepada Tuhan. Di ayat 16. Tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada. Kenapa kita seringkali tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan itu, melihat kebenaran itu sungguh-sungguh, lalu kita tempatkan di hati kita? Kenapa? Ada selubung di mata kita itu. Dan itulah yang terjadi bagi bangsa Israel sampai sekarang. Bangsa Israel sampai sekarang tidak percaya kepada Yesus yang disalibkan di Golgota itu. Tidak percaya mereka itu, maka itu juru selamat. Tapi orang Israel secara khusus pada Yehuda masih menantikan Yeshua. Yeshua itu artinya juru selamat, Mesias. Makanya orang Israel sekarang itu masih suka ke tembok ratapan. Yahweh, Elohim, kirimlah Yeshua, juru selamat itu, kirimlah kepada kami Tuhan. Mereka percaya itu Yeshua itu akan datang nanti menjelang kiamat dunia ini. Padahal nanti orang Israel akan memanggil nama Yesus itu ketika terjadi perang Harmagedon di lembah Harmagedon. Dan nanti mereka akan bercita-cita, orang Yahudi itu, orang Yehuda akan membangun bait Salomo. Tapi Yesus berkata, satu nota pun, satu bata pun tidak akan tinggal di dalam bait Allah itu, akan dirobohkan. Itu berbicara tentang Yesus sudah disalibkan. Jadi kalau bangsa Israel membangun bait Allah itu menghina kepada Yesus, dan itu tidak akan bisa. Makanya nanti dunia, seluruh dunia akan membombardir kepada bangsa Israel. Dan saat itulah orang Israel akan memanggil Yesus Tuhan yang disalibkan di Golgota, tolonglah kami. Disitulah akan diselamatkan oleh bangsa Israel. Tetapi kenapa bangsa Israel tidak bisa memandang kemuliaan Tuhan itu? Karena ketika Musa, perhatikan sini, ketika Musa pergi ke Gunung Sinai, lalu dia ukir itu Taurat yang 10 itu, dia perhatikan Tuhan bicara, akulah Allahmu, jangan sembah Allah, jangan ada ilah lagi dalam hatimu. Tuhan Musa mengukir baik Allah itu, firman Tuhan itu di loh batu, bahwa di loh batu yang akan pudar itu pun kemuliaan Allah sudah tampak kepada wajah Musa. Ketika Musa turun, wajah Musa itu mengeluarkan sinar yang gemerlap, yang sinar yang begitu menyinari bangsa Israel. Lalu bangsa Israel tidak sanggup memandang kepada Musa, lari semua orang Israel. Itu sebabnya ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel, dia akan selubungi mukanya dengan selubung kain, mungkin kain selubungi, supaya sinar kemuliaan Tuhan itu tidak bisa lagi dipandang oleh bangsa Israel, karena begitu jelas sekali sinar. Makanya Musa menutupi mukanya untuk menyampaikan kebenaran. Dan selubung itu sampai sekarang, ketika bangsa Israel, orang Yehuda membaca Alkitab, kitab daripada Musa itu, mereka tidak bisa mengerti bahwa Mesias, Yeshua yang dijanjikan itu adalah Yesus yang mereka salibkan. Mereka nggak bisa paham. Karena apa? Karena masih ada selubung di dalam itu. Karena sudah nanti baca di sini di Keluaran 24, saudara akan menemukan sini bagaimana Musa menerima Taurat yang 10 itu, membuat wajahnya itu bersinar seperti inang geni. Betul lagi gitu. Jadi kalau saudara sudah menerima roh Allah itu, di hati kita diukir 9 buah roh itu dari apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelembutan, dan kegembar, iya kesabaran. Jangan lupa gembala. Ada 9 itu kalau itu diukir. Jadi ketika ada masalah, ada penguasaan diri, ketika ada persoalan, ada kelemah lembutan di situ, itulah yang dikatakan daripada 10 hukum Taurat dibuat dengan 2 hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, dikalungkan di hati kita itu. Jadi ketika kita berjalan, orang akan membaca suratan Kristus.
ibu itu bisa bermurah hati. Dan itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi gambar dan rupa Allah itu adalah kasih itu. Itu sebabnya kalau tadi dikatakan siapa itu Pak Mansur masuk ke gereja sini kata Gautama Mahatma Gandhi, dia menunjukkan kasih itu dia tertarik. Tapi ya karena selubung itu masih ada dalam kehidupan kekristenan, orang nggak bisa menampilkan kasih itu karena apa? Terselubung hatinya. Selubung itu yang akan kita angkat dari dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya waktu kuliah dulu masalah Yahweh itu rame di semua teologi yang ada di dunia ini. Yahweh itu adalah Tuhan yang disembah orang Israel yang sudah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Jadi kalau di dalam bahasa apa itu waktu Yakub, aku adalah, kata Tuhan, aku adalah aku. Makanya Yesus berkata, aku adalah. Adalah itu kalau bahasa Ibrani Haya itu adalah. Makanya Yesus, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan. Dalam pribadi Yesus. Jadi mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam bahasa Batak Jehovah, di Batak Jehovah, Yahweh. Kalau di dalam Jawa Gusti, kalau di dalam Ambon Tete Manis, Kalimantan. Jadi sebutan Allah itu begitu banyak yang akan kita. Jadi Yesus yang kita sembah itu, yang sekarang itu sudah kembali kepada kodratinya menjadi Allah. Jadi kalau siapa dikatakan jangan panggil Tuhan datang dalam hidup kita nanti itu. Kalau Tuhan Yesus datang di dunia ini kiamat, panggillah itu dengan rohnya yang kudus masuk di dalam hati kita. Dialah yang memimpin kehidupan. Saudara-saudara, roh kudus itu akan menyingkap rahasia firman Allah di dalam kehidupan kita. tetapi kalau kita tidak dipimpin dengan roh Allah, mau 10 kali kita baca pun Alkitab itu, kita tidak akan paham. Ada banyak orang teologi sudah baca berulang kali dari Kejadian sampai Wahyu, sudah mungkin 3-4 kali dibaca, tapi dia nggak ngerti. Karena Kristus ada roh Allah itu tidak menyingkap, masih ada selubung di matanya, masih ada selubung di hatinya, makanya hatinya itu tertutup, sudah tumpul. Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus ini berkata, dari segi pendirian tentang hukum Taurat, aku adalah Farisi dan tidak bercacat celah. Jadi Paulus itu sangat mengerti tentang hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah menyelubungi mata kita. Perhatikan sini. Roma pasal 7 ayat yang ke-13 dan seterusnya saya akan bacakan kepada saudara. Jika demikian adalah yang baik, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kekuasaan dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi perhatikan dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan yang aku
bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu jahat yang aku perbuat. Ini kelihatannya terbalik. Kita menghendaki, kalau tadi Pak Mausung mengatakan tahun depan saya harus berubah. Saya tidak bisa berjanji kepada Tuhan, tapi berjanji kepada diri saya sendiri. Itu yang paling baik. Mari kita berbicara kepada diri kita sendiri. Apa yang akan kita rubah di tahun depan? Pelayanan kita, cara kita berbicara kepada orang, cara kita bertutur, cara kita bersikap, itu harus kita rubah dalam perjalanan kehidupan. Terkadang saudaraku, kita ingin saya harus menjadi tidak marah lagi tahun depan, tapi yang kita lakukan marah terus. Itu yang artinya bahwa ada dosa yang berdiam di hati kita yang belum selesai. Kita ingin menolong orang, tapi ketika kita lihat orang kesusahan, kita tidak bisa menolong. Apa yang dikatakan oleh Paulus juga? Apa yang ingin kulakukan, yang baik kuinginkan, tetapi yang tidak baik kulakukan. Karena apa? Karena ada dosa yang berdiam di hati kita itu, yang kadang-kadang belum tuntas, belum kita lepaskan secara totalitas. Mari kita melakukan akan hal-hal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu saat perjalanan hidup kita akan terus dipantau oleh semua orang. Kemarin saya di RT kami ini, saya juga nggak tahu kalau saya tidak ada kayaknya, kalau Om nggak ada di sini.